quote on quote sih sejujurnya ya. Tadi Coach Saver sempat bilang kalian nggak perlu mikirin draft mah gampang. Itu aku suka banget loh Coach Saver yang bilang kayak gitu. Udah gampang, ambil dulu Elis ya. Karena kita tahu Randy dari kemarin ya perform banget dengan Elis. Tidaknya untuk sekarang juga dari Alter Ego udah menutup 2 jalan ya Prof ya. Ada 2 gang yang emang ditutup gitu loh. Elis diambil, Granger di ban. Dan itu Yusong, Granger, seperti kita bilang tadi. Ini benar-benar jadi perebutan. Elis yang juga sekarang diambil nih guys. Wah ini mas. Ini combo yang lumayan dinamis. Ini kalau kita lihat dari selama playoff ini ya guys ya. Elis, Gatot ini benar-benar jadi combo yang selalu maksimal. Apalagi ya kita tahu sendiri si dia Alek. Dia powernya Gatot kan soalnya. Ini juga nih bukan main. cepet banget ya mereka Draftnya nge-pick ya. benar-benar confident ya. Cepet banget ya Bener-bener. LJ ya. Berarti mereka ini masih belum keluar dari pakemnya Prof. Kalaupun ini diambil, ini diambil, ini diambil. Backupannya yang mana? Mereka udah paham ini berarti masih di pakemnya nih. Benar. Udah kayak main catur ya. Iya. Udah tahu gitu loh. Wow. Iya iya. Kita start dengan Eva terus kemana gitu ya. Terus sekarang kita kayak buka Elis, dibalas Shin Hayabusa, dibalas Gatot Shin Harit. Iya. Ini emang kalau kita ngomongin pattern, sebenarnya balik lagi Alter Ego dengan ini berarti akan berbeda dengan double sideline spider. Udah kelihatan banget Elisnya bakal ditaruh di EXP, di Shunshin-nya Yasuke bakal jadi hyper carry. Nah tinggal di RV nih. Karena lawan match-up-nya adalah Harit. Apakah Esme akan masuk ke dalam banning phase? Karena kita kemarin sempat bilang juga kan kalau ngomongin Harit, ketemu sama Esme dia bakal repot banget. Cuman berkaca dari game-game sebelumnya biasanya si RV ini match up lawan Harit sering menggunakan Benedetta ya. Benedetta. Bisa jadi salah satu option atau mungkin bisa jadi bad tapi aku lebih mengatakan dia. Ya ini Eve-nya Hikune ya. Kita tahu Gatot Kaca Eve ini bisa dibilang jadi duo terbaiknya dari Alter Ego. Dan bahkan kemarin pas Gatot Kaca di ban, dia pakai Grok Eve. Tetap on point sebenarnya. Ya, secara area of effect, apalagi nih menghadapi Kyuzin juga yang secara range nggak terlalu jauh. Tapi untuk Alter Ego, satu banding lagi. Kayaknya prioritasnya lebih karena nomor nih kalau melihat tadi Sofia dan Alia udah tutup. Harusnya bakal tutup hero-nya Ki ya. Kalau kita ngomongin hero moment, oke, laku ternyata buat Randy. Dan kalau kita ngelihat dari hero-heronya EVOS yang nanti bakal bermain dengan Zuchin, ini berarti walaupun hero-nya yang kayak Hylos sekalipun aku merasa bakal fine karena bareng sama Zuchin kan. Lainnya powerful banget. Tinggal nanti kombinasi seperti apa yang dibawakan sama Alter Ego. Apakah Yishunshin Kimi? Jadi mereka hanya berkutat di antara jungle dan juga area mid. Karena gunanya bakal fighter udah pasti. Oke, highlight. Jadi ngelihat dengan adanya kombinasi ada Elis, ada Gatot, ditambahin Parsha kira-kira di sini gimana tuh? Parsha ya. Udah main area aja lagi karena kemarin juga ada kombinasi yang seperti ini kan. Kalau aku malah berpikir di Kimi. Jadi nanti ya Alter Ego bakal tetap bermain dengan 3 frontline. Jadi ada satu backupan damager lagi gitu ya. Iya. Oke, sejauh ini dengan Hylos ya yang dibawakan oleh EVOS, ini jadi satu pick yang oke nggak Josh dari EVOS? Bisa dibilang oke karena ini EVOS butuh hero badan ya. Mengingat udah ada Harit, Yusin juga butuh frontline. Hylos Valen ya. Buat open vision, kuasain bush. Tapi jauh dengan Valentina. Oke, jadi mid lanernya tetap Security ya. Dan Cloud. Oh. Ini dia yang menarik ya, berarti kita bisa melihat Alter Ego sekarang udah gak bermain dengan fighters lagi walaupun membawakan Yishunshin. Mereka back to basic lagi, mereka membawakan Cloud. Dan besar kemungkinan dari Valentinanya akan mengambil karakter Crimson Beacon atau bahkan ya tetap sendiri ultimate dari Hylos, Glorious Pathway. Yap, dan itu Wow. Frontline yang begitu kuat dari EVOS. ya, dan ini adalah salah satu hero yang menghancurkan mereka juga kemarin. Ya, ya, ini yang akan kita lihat juga dengan drafting yang sudah lengkap dan langsung saja kita serahkan kepada Ranger Mas dan juga Owl. Selamat datang kembali di APL Indonesia Playoff. Satu tiket tersisa menuju ke M Series. Akankah Alter Ego akan mengukir secara atau EVOS Ispak bersama si Ranger Mas? Dan juga Owl yang akan mengawal Best of 7. Satu tiket M Series, satu tiket Grand Final akan kita cari tahu di match ini. Yes, tentunya untuk seluruh sahabat Mobile Legends dimanapun kalian berada. Langsung saja ke Nice Pick 2. Karena kita akan membuka Lower Bracket Final. Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of time. Ramai pastinya yang sudah mulai memenuhi dari Nice Pick 2 untuk Alter Champs dan juga EVOS Fams. Tapi kita akan melihat bagaimana performance
dari kedua tim untuk memperebutkan satu tiket yang sangat mahal pastinya. Alter Ego versus EVOS. Yes, kita bakal melihat di mana Gatot Kaca Alek dari kemarin bersinar sekali. Dan ini harus menjadi sebuah perhitungan yang sangat matang untuk Albert. Kita tahu Albert adalah salah satu pemain yang suka barbar, suka masuk tapi kalkulasinya selalu tepat. Tapi jangan lupakan, Alek ini sudah diakui oleh beberapa orang yang saya ngobrol di belakangan ini. Ya, Kalau Alek Gatot Kaca sangat mengerikan. iya, dia Alek ya. Oke, hijaunya masih bisa mundur tapi tabrakan terjadi lagi. Jangan lupakan ada Coach Shadow yang sudah terbuka, retribution is on point. Untung saja berhasil mendapatkan, bayangkan. Alek bakal coba dipaksa dengan tanpa adanya satu avatar Guardian, apakah mereka mampu? Revitalize masih available. Yap, masih cukup kuat ya dari Aleknya bertahan untuk mengusir mundur balik ternyata pemain dari EVOS karena burst damage dari Arcane Shade Shadow Strike Hijume ini ganggu banget tapi Ki. Oh, jangan lupakan mereka bisa gagal mendapatkan satu point kill sekarang tumbang Alek. Walhasil Revitalize sudah tidak ada first round. Di tangan para pasukan dan tim EVOS. Itu dia ya, begitu kuatnya bagaimana Chusin yang mengganggu dengan Lantern Flare yang dia miliki. Ditambah lagi Ki, Revitalize yang di pop up juga ngebuat akhirnya membuat dari Swallow-nya semakin sustain dan Alek akhirnya tumbang menjadi first blood diamankan oleh EVOS. Sementara di arah bottom lane ini akan menjadi fight yang panjang banget sih harusnya antara Glue dan juga Alice. Alek yang sudah mulai rotate ke arah bawah. Sementara tadi apa yang disebutkan sama Ranger Emas ya, Albert ini konsisten banget loh dari season ke season. Yes, ngomongin konsisten itu memang kita setuju banget. Tapi yang disayangkan adalah satu, Scam Angel-nya didapatkan Ki yang kali ini Alek akan lebih tertinggal. Iya. Wow, Turtle tanpa adanya Alek berada di posisi Avatar Guardian tidak memiliki. Revitalize tidak ada, ini akan sangat berat untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Ya, apalagi kayaknya juga ini udah lebih cepat ya untuk bisa menginjak level 4 terus pathway. Nantinya akan bisa menjadi sebuah inisiasi, tapi Turtle. Mountain Choker telah dibuka, menuju ke belakang dari KYY. Yang terjadi dengan serangan poin dari Yasuke. Albert sedikit terlambat, ada satu momen kill pertukaran menuju para pasukan dari tim Alter Ego. Nampaknya di sana mereka tidak akan melepaskan tanpa ada buah tangan. KYY kali ini menjadi korban jiwa dan hijau blazing red from Marve. Datang menutup point kill. Alter Ego berhasil mendapatkan 2 sama. Sayang sekali keuntungannya sudah mereka pegang tidak bisa bertahan dengan cukup lama. Karena satu clue Randy menyelamatkan poin ketiga. Arfi ingat gak ada blazing red. Hijume dia standby melakukan cover Erlan. 2 versus 1 situation. Zoning out. Dan Erlan berhasil membuat Hijume jauh dan still the power of Albert. Dan ini sepertinya kita tidak harus kaget. Kenapa? Karena kemarin Kairi aja orange buff-nya di-steal sama Albert. Kecolongan ya. Orange buff-nya Kairi loh. Yap, tapi apa yang dilakukan oleh Alter Ego? Mereka dapetin turtle, mereka dapetin point kill tapi dibalas dan talent prediction. Albert Bentar, Mitras. ini absen ya. Albert ada, KB, Sever, Papulung, Kodelwin. Au, Nevin, LJ, normal-normal aja ya kayaknya. Tapi semua sepakat 4-3 nih rata-rata. Apakah ini akan menjadi game yang panjang karena semahal itu juga ya pastinya untuk tiket menuju ke arah M-Series. Kalau kita balik lagi membahas bagaimana turtle yang tadi didapetin oleh Alter Ego, tapi EVOS juga ngebalesin keadaannya sehingga akhirnya EVOS tidak mengalami kerugian yang cukup berarti. Mereka masih bisa menetralisir dan Swallow dan melakukan satu buah shadow kill. Terbagi satu buah quad shadow kill yang ternyata membalikan keadaan dari seorang Albert yang harus protect di depan sana. Hijume ini no standby on position. Nino tapi kali ini terlalu kuat untuk bisa dimakan oleh para pasukan dari EVOS. Ingat, nafsu membunuhmu. Yap, dan jangan, tabrakan lagi kan Randy. Masih belum ada target yang diinginkan, tapi jangan lupakan. Ini sebenarnya combo yang suka dibawakan juga sama EVOS. Alice, Gatot. Ini sekarang ada di tangan dari Alter Ego. Area of effect yang terlalu besar nantinya ini bakal susah banget untuk bisa dihindari. Apalagi bisa kita katakan dari EVOS mereka nggak punya hero yang range-nya terlalu jauh. Paling mentok Swallow doang dan itu juga harusnya masih bisa terjangkau. Tapi keadaannya kali ini coba untuk dikendalikan oleh EVOS di area objektif turtle-nya. Alek mencari informasi tapi Ki memirror adanya keberadaan dari seorang Alek. Wah, Glorious Pathway dengan Regennya tadi itu bisa membalikan keadaan itu benar-benar wise decision. Karena Hijume ditambah lagi Nino. Nino beberapa belakangan ini, gua ngelihat pergerakan dia. Pertama, presisi. Kenapa? Sabar dan agresifnya itu terukur. Kita tahu Nino yang agresif. Nino yang benar-benar bermain dengan barbar. Apakah kita sudah sematkan Nino menjadi EXP laner seutuhnya? Bisa dibilang begitu, tapi dia udah gak sabar lagi sih menurut aku. Dia benar-benar terukur banget. Jujur, Nino ini bisa dibilang salah satu
yang mengendalikan permainan AE jadi stabil. Oke, jadi L kalkulasi lah ya sekarang ya. Iya. Udah kalkulasinya mantap banget. Tapi sekarang kalau kita ngeliat dari sedikit itemization-nya, Albert sudah bermodalkan ke arah Hunter Strike. Tapi masih belum ada point kill juga yang tercipta dari Albert ya. Semenjak memang masih fokus untuk menuju ke arah farming, demi farmingnya juga. Trinity attack speed yang akan dimaksimalkan oleh Arvi masih cukup bersabar. Tadi rotasi yang dilakukan, Blazing Duet dapetin 1 point kill. Tapi belum ada team fight lagi yang dilakukan oleh kedua tim. Tapi kalau ngeliat dari Ki ini bener-bener zoningnya jauh banget loh Alex. Sampai di depan sebuah base turret pun masih ditabrak dan Oh tapi di sini sosok dari Ki, dia memaksa Alec minimal revitalize. Minimal banget. Kenapa? Kalau ngomongin cara pergantian, itu akan dipakai banget Alec untuk nanti dia jump out dari keadaan yang nggak baik. Tapi minimal revitalize aja dia terpancing. Itu udah 1 poin untuk mereka di arah netral objektif. Oke, revitalize penting ya buat beli waktu sebanyak-banyaknya. Tapi memang agak sedikit dilematis tadi Aleknya, dia mau recall apa enggak. Karena kalau misalkan recall itu pasti bakal ditabrak RV-nya. Dan fokus dari EVOS adalah bukan dapetin point kill ke RV. Lebih mengusir dulu dan mendapatkan 1 outer top turret. Dan perlahan EVOS kembali memupuk bagaimana keunggulan yang sudah mereka dapatkan. Tapi sudah mulai terjadi keramaian. Oke, tapi di depan sana Albert terperangkap. Albert kalau memaksa dengan Shadow Kill ini berbahaya untuk dirinya. Dan Hijau Mei, Glorious Pet favor defensif. Ternyata ada 1 damage yang membuat dirinya harus tertinggal. Flicker power defensif membuat para masukan dari tim EVOS. Mereka dalam kondisi 5 versus 4 untuk netral objektif. Dan Albert, kalau dia berhasil mendapatkan 1 turtle ini membuat sosok dari Erlan akan lebih power di atas Arvi. Wah. Dan Hayabusa dapetin 2 netral objektif di atas Insansim. Mahal betul dan berat tentunya untuk Hayabusa itu sendiri. Glorious Pathway dibuka, Nino menjadi target utama dari Erlan. Fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu. Nino, Mountain Shocker, terpop up. Tak boleh terlalu masuk dalam, tapi Nino memaksa melakukan 1 point kill dan 1 point kill kembali didapatkan oleh berpasang dari EVOS. The Blast dan for defensive dikeluarkan untuk menukar point kill atas Nino dan juga Randy. Tidak ada jalan pulang, shutdown yang mahal didapatkan oleh permasukan dari tim Alter Ego Arvi. Yap, wah, tapi jangan lupakan ya ini bisa kita katakan adanya Albert dan Randy menggunakan hero favorit tapi tabrakan lagi. Shadow Kido! Shadow Kill, Digido berhasil mendapatkan 1 point kill atas Albert. Kali ini Alec yang tidak memiliki 1 avatar guardian harus benar-benar berpasrah diri. Tapi setidaknya 1 turret masih mereka amankan. Yap, dan banyak banget ya tragedi yang terjadi di arah tengah, panjang banget sampai akhirnya juga Albert hadir kembali dan mendapatkan 1 point kill pertamanya. Dan jangan lupakan kalau bicara tentang adanya power of sprint push yang bisa dimanfaatkan oleh Arvi, ada Albert yang bisa hero, team fight kuat, juga ada Erlan dan Blazing Duet. Untuk main hanya untuk mengusir Erlan saja, 1 versus 2 bukan hal yang diinginkan juga oleh Arvi semenjak dari segi itemization-nya masih belum mumpuni untuk bisa menjebol ini pertahanan dari Ki. Ya bisa kita bilang itu adalah gertak-gertak sambal aja. Gertak ya. Gertak sambal karena mereka tidak mungkin bisa mendapatkan point kill tambahan dengan kondisi 2 hero di arah gold lane. Sekarang mungkin harus diperhatikan untuk para pasukan Alter Ego adalah gimana caranya mereka bisa meredam tempo. Maksudnya meredam tempo adalah gimana caranya EVOS gak dapetin point kill. EVOS gak timpa di saat netral objektif dan langsung avatar guardian tanpa ada mendapatkan apapun. Ini berbahaya, sedangkan damage yang diterima Nino ini terlalu banyak dengan adanya Glue. Berhasil mendapatkan crowd control tapi itu tidak terlalu berimpact. Karena Albert bisa dengan Shadow Kill. Berhasil terbagi. Bayangkan kalau tidak ada terbagi dan Blazing Duet from Arvi hanya mengusir mundur para pasukan dari tim EVOS. Gertak sambal ternyata tidak membuat EVOS gentar dan Albert masih mau lebih double kill oleh sang baby alien. Wow, not so baby alien. Konsistensi itu kita sebut Albert. 2 point kill yang ditabung. Membuat akhirnya kesempatan begitu bebasnya untuk bisa men-secure menuju ke arah Lord. Team fight yang memang dilakukan. Bermula dari inisiasi Randy untuk menangkap Nino. Itu adalah hal yang begitu baik. Throne of Ruin memang ada area of effect yang besar. Tapi sayangnya gak ada follow up damage yang cukup. Semenjak di lini belakangnya pun ini gak aman sama sekali. Albert targeting yang begitu mahal. Ini kalau ngomongin karena Throne of Ruin, ini 1. Dia memang dapetin crowd control, tapi ingat Nino itu nggak bakal sekuat itu kalau ada grab-grab di atas palanya. Kalau ada Randy di atas kepala Nino. Karena kalau Nino sekuat apapun, selama damage-nya terkalkulasi dengan banyak, dia bakal cepat selesai. Permasalahan Alice terlalu kuat adalah dengan damage yang banyak diabsorb, dan itu nggak terlalu berpengaruh untuk Alice. Tapi kan kalau misalnya ada grab-grab kasusnya berbeda. Ketempelan ya. Kayak double damage yang dia terima gitu loh, dari temennya juga, dari musuh juga. Itu yang ngebuat Nino nggak bakal bisa dapetin 1 buah crowd control tanpa
kehilangan dirinya. Oke, tapi terangkat lagi letakkan Alek hilang. Alek hilang dan Shadow kill terbagi ke Hitomi. Berhasil mendapat point kill again and again. The baby alien. My God. Sosok jungler Indonesia yang benar-benar menggetarkan lane of down di APL season ini. Berhasil membuat EVOS berada di posisi Lord Bracket Final dan mencoba untuk membawa ke Road to Legend Road-nya. Wah, ini ngeri-ngeri sedep ya gerakan dari Albert Quad Shadow yang memang lincah tapi balik lagi kah? Oh, one by one situation dari bottom lane. Untung aja ada minion, bayangkan kalau nggak ada minion, Yasuke sudah dipastikan akan menjadi tumbal. Wow, dan Yasuke harus berhadapan dengan adanya salah satu jungler terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Sang rookie kali ini harus menempa kembali bagaimana mentalitas yang dia miliki. Alter ego mereka tertinggal 6.000 gold untuk saat ini. Base turret semuanya terekspos. Dan gak segan-segan, hati-hati Randy ini akan bisa menangkap siapapun. Bahkan Nino sekalipun di lini paling depan. Seperti apa yang udah kita bahas, Nino juga kalau misalkan memang keangkat, terus di backup sama temen-temennya, dikasih damage-nya itu tadi, double Iya, damage. double Jadi damage. Itu yang ngebuat Nino gak survive. Itu yang ngebuat Alice di sini seakan-akan tidak berdaya. Bukan karena Ninonya gak kuat, tapi karena 2 damage yang dia terima. Sedangkan kalau ngomongin cara Alek kali ini berbahaya banget kalau misalnya ada shadow kill yang tidak terbagi. Untuk yang Albert masih bisa mundur ke belakang, bakal coba dipasang terkuat, dia akan kena twin! Berhasil mendapatkan momentum dan berhasil dua von Marvin, tapi nampaknya masih belum cukup. Meanwhile di belakang sana, Randy berhasil meng-grab karena Yasuke. 1 poin mendapatkan, kehilangan Yasuke menjadi poin yang sangat penting. Bahkan di depan sana nggak ada yang bisa diselamatkan kembali. RV almost ter-take down. Banyak cover yang dilakukan dan bahkan EVOS tidak kehilangan 1 poin kill pun. Oke, hanya menyisakan 3 pemain dari Alter Ego bakal di end kah? Oke, Gross, Pathway. Imitasi yang sangat baik, tapi jangan lupakan. Para pasukan dari tim EVOS mereka nggak boleh gegabah. Karena 1 kali blunder yang mereka lakukan, ini Yasuke, RV bisa membalikkan keadaan. Memang fokus ke arah Nino. Nino nggak bisa bertahan, tapi damage dealer mereka cukup. Yap, dan itu tadi harapan dari bagaimana combo yang dibawakan oleh Alter Ego. Throne of Ruin, Avatar of Guardian. Tapi sayangnya nggak ada follow up damage burst secara pasti juga untuk bisa mendapatkan instant point kill. Dan akhirnya Alter Ego setelah mereka kehilangan beberapa playernya membuat dari EVOS punya kesempatan besar untuk kembali menambahkan power mereka dengan hadirnya Lord yang sekarang sudah muncul di arah mid lane. Aduh, Randy, dia mencoba untuk tutup ke arah Alek. Pertama, kalau Randy tadi berhasil nutup, akan ada 1 source kill minimal keluar. Entah Avatar Guardian, entah Revitalize apapun itu. Yap. Karena di sini kondisinya adalah sebenarnya masalah mereka bukan di Albert. Randy, Masalah ya? mereka tuh di Randy. Setuju. Masalah utamanya tuh di Randy dan ini yang menjadi permasalahan sangat besar untuk Alter Ego dan tidak bisa mereka tanggulangi. Pertama damage belum cukup. Best terbuka dengan sangat besar. Mencoba untuk melakukan cross pathing. Menutup jalan para pasukan dari tim EVOS. Kayaknya di depan sana. Membuka para pasukan dari tim Alter Ego agar tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan Nino standby on position. Apakah Nino akan masuk dengan Crown of Ruin? Tapi nampaknya Lord dibiarkan begitu saja. Mereka lebih fokus untuk melompongkan seluruh best turret. Karena mereka lebih memilih fokus dan Albert. Standby karena Coach Shadow terakhir. Mundur ke belakang dengan Salman Force. Avatar Guardian for defensive dikeluarkan. Minion bergerak menuju ke arah top dan di bottom lane. Harus mereka isi, harus mereka pukul mundur. Karena kalau tidak, Panam Ruidino! Masuk ke dalam tanpa ada following up damage seorang diri. Dino kali ini memberikan jiwa dan raganya untuk melakukan defensif. Tapi para pasukan dari tim EVOS mereka berhasil kehilangan Randy dan Shadow kill from Albert menukarkan 2 point kill. Fokus ke best turret, terlalu sakit yang bisa diberikan KYY. One last hit, berhasil dapatkan blazing wet from RV. Win of nature save the day for RV. Albert, one last man standing, kali ini membuat para pasukan dari tim EVOS mereka kehilangan taringnya dan Alter Ego masih bertahan. Bertahan semampu mereka mendapatkan 4 point kill. Itu adalah hal terbaik yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Memang agak cukup panjang tadi apa yang dilakukan oleh EVOS untuk bisa mendobrak lini defensif dari Alter Ego. Tapi jangan lupakan, ini bermain di area amannya Alter Ego itu sendiri. Tarik ulur dilakukan, Nino juga tadi sangat-sangat membeli waktu dengan inisiasi menuju ke arah belakang. Throne of Ruin yang connect langsung menuju ke arah 4 orang sekaligus. Dan sejauh ini, kalau kita lihat, RV-nya masih aman banget. 0 point death yang dia terima. Trinity attack speed udah selesai. Wind of Nature-nya juga udah ada. Mungkin item terakhir menuju ke arah Malefic Gun. Ini akan menjadi sebuah jaminan pasti lagi untuk RV menjadi follow up damage untuk inisiasi nantinya yang bisa dilakukan oleh Nino dan juga Alek. Tapi EVOS
Mereka harus kembali bisa mengantisipasi bagaimana targeting dari Randy nantinya. Arfi hampir tertangkap tapi Alik memberikan jiwa dan raganya akan coba untuk mundur dengan ada Avatar Guardian di cancel. Untungnya selamat, Wanasi dan Albert berhasil mendapatkan point kill. Bisa pergi, tapi ternyata tidak bisa selamat. Dan catatan ini mereka miliki ketika adanya netral objektif Nino, berarti tanpa adanya sosok dari Gatot Kaca, Nino akan seorang diri. Albert, Albert lagi berulah. Wah bener ya, langsung ketempelan. Aleknya juga di belakang, bahkan Avatar of Guardian tidak menjadi sebuah jaminan pasti. Dan lagi-lagi, harusnya ini free lord Free. untuk EVOS. Tapi masalahnya kayak Alter Ego, mereka masih mampu untuk menahan gempuran 2 lord sebelumnya. Tapi kita akan lihat apakah lord ketiga ini akan langsung bisa dimaksimalkan oleh EVOS untuk bisa mendapatkan poin pertamanya, atau justru ada momentum yang bisa didapatkan oleh Alter Ego. Dan EVOS mereka nggak boleh nempel semua. Targeting dari Nino, combo sama Alek, ini bakal bisa menjadi momentum yang bisa diciptakan oleh Alter Ego. Dan itu dia, lihat sosok dari Alek aja, instan. Bayangkan yang lain. Ini berat banget untuk Alter Ego, tapi ingat Alter Ego selalu punya cara untuk melakukan defensif. Alter Ego selalu punya cara untuk membalikan keadaan dan itu harus ditanamkan oleh EVOS. Jangan sampai terlena. Iya, jangan terlalu overextend ya, atau boleh. overcommit. Kayak tadi kan hampir panjang banget ya yang dilakukan oleh EVOS, tapi kali ini Ki sudah ada di depan untuk mengawal Lord yang sudah mulai masuk ke area defensif dari Alter Ego. Oke, mereka harus kalkulasi karena sebentar lagi akan menuju ke arah minion yang spawn. Mereka tidak boleh lupakan Alik di depan sana, bakal coba ditumpangi dengan ada Immortality. Blessing duet with Winter. Crowd diberikan oleh seorang Arfi, tapi tidak bisa berhasil mendapatkan apapun. Dan di depan sana, Rin Ultron hanya membuat para pasukan dari tim EVOS kini kewalahan saja. Sedangkan Yasuke harus di take down. Membalikan kembali kanan ini memiliki dan Albert kill dengan Immortality-nya. Nino juga tumbang. 1 poin didapatkan oleh EVOS.